Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips gimana caranya lulus kuliah dengan secara cepat, S1 3,5 tahun dan S2 hanya 1,5 tahun. Oke, kita lanjut. Beberapa teman-teman mahasiswa banyak yang tanya ke saya gimana caranya sih lulus cepat. Bisa lulus S1 3,5 tahun, lalu lulus S2 hanya 1,5 tahun. Nah, sekarang saya akan membagikan tipsnya bagaimana agar kita itu lulus cepat S1 3,5 tahun, S2 1,5 tahun. Oke, sebelum saya beranjak ke tips-tipsnya, ada beberapa tips mungkin antara 9 atau 10 tips sepertinya. Saya ingin memberikan informasi dulu bahwa lulus cepat itu sebenarnya tidak menjamin kesuksesan kita. Jadi yang menjamin kesuksesan kita itu tentu takdir Allah Subhanahu wa taala dan tentu usaha kita setelah kita lulus sebenarnya. Nah, tapi untuk sukses itu maka kita harus membangunnya dari sejak kita masih kuliah, ya masih duduk di bangku kuliah. Nah, mungkin ada kelebihan dari kita lulus cepat, diantaranya adalah ya efisiensi dari umur tentunya ya, karena kalau misalkan kita mau ikut CPNS kita nggak boleh terlalu tua. Nah kalau misalkan kita lulusnya aja terlalu tua, di S1-nya terlalu lama, misal 7 tahun, itu tentu akan mengurangi jatah umur kita untuk bisa lebih cepat sukses gitu ya. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan tentu ini kita membuat strategi dari sejak saat pertama kali masuk kuliah. Yang pertama yang harus kita bangun adalah manajemen waktu kita. Ya semuanya harus dibuat efisien. Semuanya harus dibuat efisien. Entah itu tugas, terus kegiatan-kegiatan kampus, organisasi itu semuanya harus dikemas secara efisien. Jadi kita harus bisa memperhitungkan waktunya, gitu ya. Setelah itu kita atur rencana studi dari sejak awal. Jadi dari sejak semester 1, semester 2 itu kita harus sudah bisa mengatur kita nih mau kuliah apa aja, ngambil kuliah apa aja, terutama kuliah-kuliah mata kuliah yang pilihannya kita mau ngambil apa aja. Lalu target IPK kita itu sebenarnya berapa? Ya kita harus membuat target lulus itu IPK-nya berapa? IP per semesternya berapa? Usahakan untuk IP itu setiap semesternya harus di atas 3,2 lah. Ya, rata-rata kalau misalkan kita untuk lulus cepat itu memang harus ngambil kuliah yang banyak di awal-awal. Ya, biar kenapa? Biar kita nggak punya hutang mata kuliah di akhir. Karena akan berbahaya sekali ketika kita punya hutang mata kuliah atau ngulang mata kuliah di akhir. Atau misal kita punya mata kuliah yang nggak diambil di awal karena IPK kita terlalu kecil. Karena dibatasi. Itu tidak boleh. Ya, usahakan setiap semester IP-nya itu ada di 3,2. Ya jelek-jeleknya 3 lah. Mungkin ada beberapa universitas yang IP 3 itu membolehkan ngambil 24 SKS. Ya jadi setiap semesternya semester 2, 3, 4, 5 itu ambil saja 24 SKS. Ya, ambil SKS penuh. Syukur-syukur bisa ngambil mata kuliah kakak tingkat kita. Nah ini yang penting tidak boleh SKS. Maksudnya SKS ini bukan SKS sistem kredit semester, tapi apa namanya ya, sistem kebut semalam mungkin ya, kalau misalkan kita mau mengerjakan tugas itu kita kerjakan semalam sebelum deadline. Nah itu sangat dilarang, tidak boleh ya, ingat ya, tidak boleh ngerjain tugas itu SKS atau belajar itu SKS. Jadi kalau bisa tugas itu paling telat, tugas atau kerjaan apapun lah, baik itu kerjaan kampus kayak mau kerjaan kamu di rumah atau kerjaan apapun, kalau bisa kerjakan paling lambat 1 hari sebelum deadline, itu semuanya harus sudah fix. Ya, harus sudah siap terbit lah, siap terbit atau siap upload gitu, atau siap untuk kita kumpulkan tugas tersebut ya. Jadi jangan SKS, karena kalau SKS pasti kita panik dan pengerjaannya pun pasti tidak akan maksimal gitu ya. Lalu selanjutnya, ini manfaatkan jeda kuliah untuk magang atau ngambil SP ke atas. Jadi kalau misalkan ada istirahat semester atau setelahnya semester 1 ke semester 2, nah itu kalau bisa ya gunakan untuk hal-hal penting. Mungkin kalau misalkan dari semester 1 ke 2 itu kita bisa kursus ya, entah itu kursus bahasa Inggris atau bisa kursus yang lain untuk meningkatkan keterampilan kita tentunya. Ya, tapi kalau misalkan udah di semester 3, 4, 5, nah itu di jeda semesternya gunakanlah untuk
mungkin untuk SP ya, kalau misalkan di kampusnya itu ada semester pendek. Nah kalau misalkan tidak ada, gunakan untuk magang. Ya, manfaatkan untuk magang, itu akan bermanfaat buat kita karena kita bisa memiliki pengalaman saat kita masih kuliah, atau mungkin ya disimpan dengan organisasi, oke lah, masih bisa gitu ya. Selanjutnya PKL dan KKN tepat waktu. Nah, kita harus mengikuti PKL dan KKN tepat waktu. Kalau bisa kita selenggarakan PKL dan KKN itu di jeda semester. Nah, kalau di sini di Universitas Tidar kita bisa melaksanakan itu di jeda semester antara 5 dan 6. Setelah semester 5, nah itu bisa mengambil PKL ya. Ketika nilainya sudah keluar semester 5 baru mengambil PKL. Itu pun kalau nggak salah SKS-nya sudah 100 atau minimal 110 SKS gitu, baru ngambil PKL. Yang ngambil PKL di jeda semester, jangan di dalam semester. Karena kalau di dalam semester itu bisa memakan ngabisin SKS di semester 6 nantinya. Tapi kalau di jeda semester kamu bisa ngambil di situ. Ya. Ambil di jeda semester, beres PKL langsung bikin laporannya, jangan nunggu lama-lama. Kalau nunggu lama-lama bisa makan waktu buat kuliah dan buat ngerjain kerjaan yang lainnya, misal untuk nyusun skripsi dan lain-lain, nanti kehambat ya. Termasuk KKN itu dikerjakan sesuai waktunya. Lalu paling telat semester 6 kalian harus sudah punya judul penelitian. Kalau saya waktu itu sudah merancang ya, dari semester 5, 6 itu sudah merancang penelitian kita nih mau arah kemana. Misal kalau misalnya peternakan itu entah itu mau nutrisi atau produksi, itu sudah dipikirkan dari semester 5 sebenarnya. Lalu semester 6 itu udah fiksasi judul penelitian. Jadi kita masih kuliah ya, masih ada kuliah di semester 6, tapi kita sudah fiksasi judul penelitian di semester 6. Nah, lalu mulailah diskusi. Mulailah diskusi dengan calon pembimbing. Ingat, jangan salah pilih pembimbing. Cari pembimbing yang sekiranya bisa membimbing kalian. Ya, mau diajak cepat lah. Jangan cari pembimbing yang kelihatannya super sibuk dan mungkin nggak bisa tertangani. Ya, sekiranya nggak bisa tertangani, mungkin ya pilih saja pembimbing yang sekiranya bisa membawa kalian berlari. Ya. Itu penting karena banyak teman-teman mahasiswa yang terhambat oleh pembimbing, dan banyak juga yang pembimbingnya lari tapi mahasiswanya malas-malesan. Ya, jadi tergantung kitanya. Jadi buat dulu kitanya untuk lari, nanti pembimbing insya Allah bisa mengikuti. Kalau kitanya semangat untuk penelitian, gitu ya, insya Allah bisa mengikuti. Ya, kadang pembimbing juga malas-malasan. Kenapa? Karena mahasiswanya sendiri ya malas-malasan. Jadi jangan selalu menyalahkan pembimbing. Ya. Nah, setelah bimbingan ini masih semester 6 ya, jadi kalian masih ada kuliah. Biasanya kalian nggak bisa ngambil skripsi di semester 6, biasanya semester 7 atau 8. Nah, di semester 6 ini sambil diskusi, bimbingan, carilah kepustakaan. Kalian sudah mulai nulis latar belakang kepustakaannya ya, daftar pustaka, menjadi pustaka mungkin yang sekiranya bisa mendukung penelitian kalian. Cari jurnal-jurnal, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi mungkin ya. Kalian mulai baca-baca buku, mulai baca-baca penelitian yang sudah-sudah gitu, yang berhubungan dengan penelitian kalian. Nah, lalu awal semester 7 mulailah fiksasi proposal. Proposalnya langsung dibuat di awal semester. Ingat, jangan di tengah-tengah atau di akhir, nanti bisa nggak lulus cepat. Ya, jadi di awal-awal kalian sudah nulis proposalnya tuh. Tulis awal semester 7, mungkin 1 bulan setengah kalian langsung saja seminar proposal. Karena saya yakin kalau kalian sudah membangunnya di semester 6, proposalnya sudah kalian bangun, sudah mulai kalian potret kalian tulis di semester 6, itu awal semester 7 kalian sudah bisa seminar proposal. Ya, kalau di kampusnya ada seminar proposal, ya kalau di sini ada seminar proposal. Awal semester 7 ingat udah harus seminar proposal. Awal mungkin 1 bulan ya, 1 bulan sampai 1 bulan setengah itu kalian harus udah seminar proposal ya. Setelah itu segera penelitian ya, dan cari penelitian yang tidak memakan waktu. Jadi dari awal itu ya diskusi dengan dosennya, cari sekiranya penelitian yang nggak memakan waktu. Mungkin paling lama carilah penelitian yang sekitar 3 bulan gitu ya. Mungkin di kurang dari 3 bulan lebih baik. Ya. Tapi kalau di atas sepertinya akan terhambat ya. Oke, selanjutnya sambil penelitian beranjaklah menyusun skripsi. Jadi ketika kalian sudah mulai mengerjakan penelitian, ya entah itu penelitiannya lapangan atau mungkin lab, kan itu mungkin ada waktu untuk menunggu ya, sambil menunggu penelitian itu selesai, kalian mulai menyusun skripsinya ya, mulai disusun.
terkait dengan tinjauan pustakanya, mungkin sedikit-sedikit tentang pembahasan. Kalau misalkan sudah nyicil hasil penelitiannya itu sudah ada, nah kalian mulai membahas hitung statistik dan lain-lain. Ya. Nah, lalu paling telat akhir-akhir semester 7 itu harusnya sudah sidang. Ya, jadi akhir semester 7 itu sudah sidang. Waktu itu saya mungkin sekitaran 1 bulan sebelum semester 7 itu berakhir sudah sidang harusnya. Harusnya sudah sidang dulu begitu saya. Nah, setelah itu ya kalau udah sidang ya berarti sudah lulus 3,5 tahun atau 3,5 tahun atau berarti hanya 7 semester ya. Dulu saya nggak sempat bayar SPP semester 8 karena semester 7 belum berakhir saya sudah lulus kuliah. Ya. Nah, habis itu langsunglah persiapan untuk nyari kerja. Atau mungkin kalau misalkan kalian mau S2 langsung saja daftar S2 nantinya. Nah, S2 ini hampir-hampir mirip lah dengan S3 ya, dengan S1 ini hampir-hampir mirip dengan S1 ini tipsnya. Jadi yang penting manajemen waktu kita sebenarnya. Tapi kalau S2 itu dari awal kalian daftar, kalian masuk itu harus sudah ada fix penelitiannya mau arahnya kemana. Nah, nanti pas kuliah itu tinggal bimbingan dengan dosen. Mungkin kita ada materi kuliah ya tetap kita harus kuliah sekitaran mungkin 40 atau 44 SKS kalau nggak salah ya S2 itu. Nah itu sambil kuliah kalian sambil nyusun. Ambil mata kuliah yang sekiranya bisa mendukung penelitian kalian. Ya, habis itu bimbingan, terus bikin proposal, terus tesis ya, penelitian dan membuat tesis. Itu kalau dilakukan seperti ini, tipsnya seperti ini bisa 1,5 tahun. Dulu saya 1,5 tahun, bukan sombong tapi ini memberikan istilahnya tips dan mungkin motivasi buat teman-teman karena banyak sekali mahasiswa yang lulusnya itu nggak tepat. Lulus tepat itu berapa tahun sih? 4 tahun. Ya kalau S1 itu standarnya 4 tahun atau 8 semester gitu. Jadi mulai dibangunlah dari awal biar lulusnya itu bisa cepat, biar efisien. Kasihan orang tua kalian ya. Biaya untuk kuliah itu tidak murah, harus bayar UKT, harus bayar kosan, harus bayar uang makan. Aduh, kasihan ya orang tua kalian, terlebih kalau misalkan kalian yang memang nggak dapat beasiswa gitu. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat buat kalian. Lakukanlah kuliah seefektif mungkin ya, lakukan segalanya seefektif mungkin, manajemen waktunya terus diperbaiki biar kita bisa kuliah cepat ya, terus dapat kerja dengan cepat. Lalu ya mungkin kalau misalkan mau melanjut S2 silakan lanjut S2 gitu. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.